Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi politik Indonesia dan globalisasi. Baik, kalau kita bicara komunikasi atau komunikasi politik itu seringkali dianggap sebagai alat untuk mengoptimalkan interaksi semua aspek atau bidang kehidupan guna mencapai tujuan. Politik tidak lepas dari gambaran sikap tindak manusia dalam interaksinya yang berhubungan dengan kekuasaan dan struktur kemasyarakatan. Sistem politik atau biasa disingkat dengan SISPOL selalu berupaya mempertahankan sifat integrasi dan adaptasi. Integrasi supaya SISPOL tidak pecah ataupun berantakan. Sebuah kebijakan dalam praktiknya amat naif, bersifat mempertahankan status quo. Sedangkan adaptasi agar sistem politik atau kebijakannya diterima di masyarakat, sehingga kebijakan selalu sesuai. Jadi seluruh kebijakan harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penyerapan opini publik dapat menentukan sebuah negara yang demokratis. Sekali lagi, penyerapan opini publik amat sangat menentukan sebuah negara yang demokratis. Sampai saat ini, situasi kondisi sosial budaya Indonesia belum banyak berubah. Jadi kalau dulu kita mendapatkan kerajaan ya, sistem politik kita kerajaan, zaman dulu ada kerajaan Mataram, kerajaan Sriwijaya dan segala macam, semuanya berbasis feodalis gitu ya. Terlebih lagi kita diduduki oleh Belanda gitu ya. Sistem feodal amat sangat kuat, kemudian diduduki oleh Jepang gitu ya, sampai kemudian masuk ke era Bung Karno atau era Orde Lama. Dalam Orde Lama juga mengalami feodalisme gitu ya. Kemudian Orde Baru lebih lagi gitu ya. Kemudian di dalam masuk ke Orde Reformasi gitu ya. Orde Reformasi sayang tidak begitu kuat di reformasi, sistem kembali ke feodalisme kalau kita bisa bilang gitu ya. Walaupun reformasi membuka keran untuk berdiskusi, kemudian juga membuka keran media sebagai quardo politika gitu ya. Tapi di dalam prakteknya feodalisme tetap muncul, masuk lagi ke era kabinet gotong royong, kemudian ada kabinet Indonesia Bersatu gitu ya. Kemudian sekarang kabinet kerja. Kita lihat apakah kita masih masuk ke dalam feudalisme atau sudah benar-benar melepaskan feudalisme itu. Sampai saat ini kondisi masih belum berubah. Kondisi sosial budaya Indonesia belum banyak berubah, hanya berbeda dalam euforia saja. Artinya kita euforia terhadap kebebasan. Euforia malah yang harusnya euforia kebebasan malah kadang kebablasan. Mental dan jiwanya masih banyak belum berubah gitu ya. Jadi kita ngerasa bebas, happy dan segala macam, politik dan segala macam, tetapi mental kita tuh sebenarnya lebih banyak feudalism gitu ya. Jadi kalau gampang saja misalnya di ruang sekolah atau ruang diskusi gitu ya, mesti ditanya dulu nih gitu. Tidak langsung aja bertanya, saya ingin bertanya itu. Jadi karena siapa yang mau bertanya gitu, hal-hal kayak gitu. Ini jadi masih menunjukkan itu gitu, artinya tidak masih belum terbuka atau belum mengarah kepada beradu argumen. Dengan demikian, rujukan-rujukan studi budaya dan mentalitas serta struktur kuasa dan kekuasaan masih bisa berpijak pada literatur terdahulu seperti karya Kunchara Ningrat, Klukon, Sukanto dan semacamnya.
Kemudian kita membahas globalisasi gitu ya. Kalau kita bicara globalisasi adalah suatu keniscayaan. Karena berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, teknologi transportasi dan perdagangan dunia itu juga diakselerasi oleh aktivitas-aktivitas kita yang pertama gitu ya, baik orde lama maupun orde baru. Tapi kalau kita pahami globalisasi, sebenarnya dia adalah globalisme, yakni terdapat hegemoni dan penjajahan di dalamnya. Gitu ya. Kalau dulu globalismenya secara fisik, kalau sekarang globalismenya globalisme budaya dan hegemoni, gitu ya. Karakter dominan budaya komunikasi politik Indonesia adalah feodal, gitu ya. Didominasi oleh kaum priai, gitu ya. Kaum priai sebagai komunikator sehingga orientasi ke atas tidak dapat dihindari. Dominasi ini mengakibatkan budaya komunikasi politik egalitarian yang bersemi di masyarakat menjadi pudar. Yang egalitar itu artinya kita bisa sejajar gitu ya, yang harusnya sejajar, tetapi ini menjadi pudar dan tidak berkembang. Tapi kalau kita lihat sekarang, apakah itu masih terjadi atau tidak? Mungkin sudah kondisi kita sepertinya sudah lebih terbuka, tidak lagi totalitarian, tapi egalitarian. Tetapi kalau sistem politiknya, saya rasa kita masih masuk ke dalam totalitarian. Di sisi lain masyarakat masyarakat prismatik gitu ya. Prismatik ini adalah kita disebutnya masyarakat transisi ya. Kita masih terlihat karakter kita tuh masih dipandang sebagai masyarakat transisi. Terutama pasca gerakan reformasi ingin egaliter gitu ya. Terlihatnya pengen egaliter tapi kebablasan. Ingin lepas dari sifat feodal tapi secara organisatoris dan kenegaraan, aturan-aturan feodalisnya masih dipakai gitu ya. Jadi kita masih dalam masyarakat transisi. Nah, sehingga kita masuk ke, kalau kita bilang globalisasi Indonesia itu kita menghadapi dua lintasan globalisasi dalam sistem politik gitu ya. Yang pertama ada lintasan feodal otokrasi dan yang kedua lintasan liberal kapitalisme. Nah, lintasan feodal otokrasi ini bawaan dari Eropa nih ya, bawaan dari Eropa. Bagaimana kita dijajah Eropa pada saat itu gitu ya. Dan kemudian dibangun kasta-kasta ya, kasta priai, kemudian kasta priai itu disebut juga kasta aristokrat, kemudian ada middle class, kelas-kelas menengah atau kelas penjual gitu ya, yang suka menjual barang dan segala macam, biasanya itu mostly Chinese di situ. Kemudian ada di bawahnya itu kaum prolatar. Nah, itu kita atau justru natifnya itu disebutnya kaum prolatar. Malah di berbagai dokumen gitu kita tuh disebut orang hitam gitu ya, orang hitam. Jadi orang hitam, jadi kalau misalnya orang hitam, oh ini kaum prolatar gitu. Itu untuk membedakan orang hitam, orang kulit putih, dan juga kaum yang di middle class gitu ya. Nah, priai sendiri itu kalau kita lihat merujuk ke dalam berbagai artefak-artefak atau juga film-film ya yang menunjukkan itu, baik film, baik tulisan dan segala macam, priai dibedakan kelasnya ya. Yang pertama memang orang yang murni dari Belanda, jadi orang Belanda asli gitu. Nah, sementara orang Belanda yang menikah dengan nyai-nyai dulu ya gitu ya, anaknya itu masih belum disebutnya itu Indo gitu, disebutnya Indo. Jadi ada kasta lagi di dalam tingkatan kelas atas sendiri gitu ya. Sementara yang menduduki bupati, demang dan segala macamnya yang diangkat-angkat dari itu, dia masuk ke dalam priai gitu ya. Tetapi itu juga dikastakan lagi gitu ya, bahwa dia bukanlah orang Belanda dan juga bukan Belanda Indo. Jadi ada Belanda Indo, kemudian priai Indonesia. Jadi kayak agak turun lagi tuh kastanya. Padahal mereka sudah di kasta-kasta tertinggi gitu. Nah ini kebijakan luar biasa dari
pada saat itu masih kolonialisme ya. Nah, ini membangun feodal autokrasi ini sampai sejauh itu gitu ya. Jadi sudah tingkatannya priai pun masih dibangun itu gitu. Nah, sementara pemuka agama itu diposisikan gitu ya. Pemuka agama dan yang punya pengaruh ke masyarakat dia diposisikan di middle atau juga di atas gitu ya. Atau di atas. Makanya itu komunikasi kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan kenapa kok bisa masuk ke dalam untuk bisa mengajar ke kasta-kasta teratas gitu karena memang dia baik dari keturunan yang cukup baik gitu ya, cukup tinggi, kemudian mampu menyelaraskan gitu ya, mempunyai posisi pertama otaknya pintar gitu ya, kemudian pakaiannya itu mengikuti ala-ala barat gitu ya. Nah, ini dakwah yang berbeda antara Ahmad Dahlan dan juga antara Kiai Haji Hashim Asy'ari ya. Hashim Asy'ari itu main ke bawah gitu. Tetapi dua-duanya ini diperhatikan untuk menjadi bangsa-bangsa, menjadi kaum di tengah atau kaum di atas malah dipandangnya gitu. Makanya mereka bisa main di kedua arah gitu ya. Nah, pedagang-pedagang juga sama. Pedagang-pedagang Chinese itu main kedua arah. Main ke ke lintas priai maupun ke yang bawah gitu. Nah, makanya kadang-kadang yang di tengah ini terutama pedangnya ya yang lebih kepada pedagang gitu ya. Kalau pedagang ini terkadang main aman istilahnya gitu ya. Jadi supaya bisa dagangannya masuk ke atas gitu, dia ikuti aturan atas. Ke bawah juga dia supaya bisa untung bagaimana bisa memberikan harga ke bawah. Nah, terkadang kalau dari atas sudah harus tekan ke bawah, dia tekan juga ke bawah. Tapi terkadang dari bawah ada tuntutan ke atas, bagaimana dia bisa memberikan ke bawah juga supaya enak gitu. Jadi baik angka itu dia benar-benar politik bisnisnya itu dijalanin sekali gitu. Nah, ini menarik nih kalau misalnya kita bercerita yang kaum-kaum di tengah ini ya gitu. Kalau berbeda dengan kiai atau ulama dan guru dan segala macamnya, kalau mereka kan memang ingin dengan niat tulus ikhlas untuk memberikan pengetahuan dan juga memberikan pikiran, dan yang paling penting lagi pikiran untuk merdeka dari kolonialisme. Nah, ini bedanya. Tetapi kalau kaum pedagang itu lebih kepada bagaimana bisa untung kemudian bisa aman gitu ya, bisa untung dan bisa aman, tidak dihajar dari atas, tidak digeruduk dari bawah gitu. Nah, itu menarik ya gitu. Berikutnya ada lintasan liberal kapitalisme. Lintasan liberal kapitalisme ini ide-ide yang masuk dari barat gitu ya, tetapi dari Amerika. Nah, ini bedanya. Amerika kan barat, Eropa itu dahulunya banyak dari kerajaan gitu ya. Jadi sementara Amerika itu adalah yang keluar gitu ya dari Eropa gitu ya, di mana dia menerapkan sistem yang liberal, yang tidak yang keteraturannya itu tidak hanya diikat gitu ya, tidak amat sangat tidak diikat, tapi membangun diskusi gitu ya, kemudian egalitarian juga dikuatkan, sehingga dia amat sangat luar biasa memberikan selalu campaign tentang liberalisme itu gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam darah kita nih, bagaimana Indonesia pas reformasi itu mengambil intisari-intisari dari Amerika gitu ya. Jadi dalam kehidupan sosial gitu ya, kita mulai masuk ke dalam ranah liberalisme gitu. Budaya juga sudah finalnya sudah tercampur, terubah dan segala macam itu, tetapi mental kita masih feodalisme. Nah, ini yang menarik gitu ya. Jadi budayanya itu masih
apa sih namanya, masih tumpang tindih ibaratnya. Makanya kita masih disebut masyarakat tadi prismatik atau transisi. Nah, kalau kita sudah bicara gini, bagaimana dengan politik dewasa ini, gitu ya? Apakah kita masuk ke dalam feudalism, gitu ya? Masih feudalism? Apakah kita kembali lagi ke feudalism atau kita sebenarnya sudah terbuka, gitu ya? Nah, hal itu juga kita beberapa program tayangan TV sudah banyak yang ditutup gitu ya, tidak banyak tapi beberapa mulai ditutup yang memang mengkritisi pemerintah. Kemudian aktivitas yang mengkritisi pemerintah juga ditutup. Semua partai tidak ada, hanya satu yang apa namanya, yang kontra pemerintah gitu ya, selebihnya pro pemerintah gitu ya. Artinya tidak ada oposisi, dan suara oposisi akhirnya dibangun dari suara-suara masyarakat, komunitas-komunitas masyarakat gitu ya. Sementara komunitas masyarakat ini yang ada itu apa namanya, mulai di stop gitu ya. Yang kritik-kritik pemerintah sudah mulai pelan-pelan ditutup gitu ya. Kemudian juga ruang diskusi publik juga ditutup. Nah, jadi silahkan komentar Anda. Terima kasih. Ini sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.